Tahukah kalian mengapa telur yang kita rebus lama-kelamaan akan mengeras dan juga menjadi matang? Atau pada percobaan berikut, mengapa warna sawi dapat berubah mengikuti warna cairan yang terdapat di wadah? Kira-kira proses apakah yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut ya? Jadi, proses yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut itu adalah osmosis. Nah, osmosis ini termasuk ke dalam mekanisme transfer pasif pada membran sel. Osmosis adalah perpindahan pelarut atau air dari konsentrasi yang rendah hipotonis ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonis melalui membran sel yang sifatnya semi-permeabel. Osmosis terjadi pada sel hewan ataupun pada sel tumbuhan. Namun, dampak atau proses yang terjadi pada kedua jenis sel tersebut itu berbeda. Kalian bisa mengamati gambar di sini. Nah, bagian yang atas ini adalah sel tumbuhan, sedangkan bagian yang bawah itu adalah sel hewan. Nah, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, kedua-duanya diberikan cairan yang memiliki sifat yang sama. Kita lihat cairan yang bersifat isotonis dulu. Cairan isotonis adalah cairan yang kadar zat terlarutnya sama dengan kadar zat pelarut. Namun, apabila kita memasukkan sel tumbuhan ke dalam larutan yang bersifat isotonis, maka sel akan dalam keadaan yang normal. Artinya, kadar air yang keluar akan sama dengan kadar air yang masuk. Begitu pula pada sel hewan. Apabila kita masukkan ke dalam larutan isotonis, maka selnya tidak akan berubah. Kadar air yang keluar akan sama dengan kadar air yang masuk, sehingga tidak ada perubahan pada selnya. Apabila kita masukkan sel tumbuhan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik, hipotonik itu adalah larutan yang kadar pelarutnya tinggi atau kadar airnya tinggi, sedangkan kadar zat terlarutnya rendah. Sel tumbuhan kita masukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka akan terjadi turgid. Turgid artinya adalah membengkak. Sedangkan sel hewan, apabila kita masukkan ke dalam larutan yang hipotonik, maka selnya akan mengalami lisis atau pecah. Pecahnya sel apabila kita masukkan ke dalam larutan hipotonik, ini dapat terjadi karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya tidak dapat dipertahankan apabila kadar air yang masuk ke dalam sel itu berlebih. Sekarang mari kita lihat sel apabila kita masukkan ke dalam larutan yang hipertonik. Larutan yang hipertonik adalah larutan yang kadar zat terlarutnya tinggi, namun kadar zat pelarutnya rendah atau airnya rendah. Kalau sel tumbuhan kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik, maka akan terjadi proses plasmolisis. Plasmolisis itu adalah lepasnya atau pecahnya membran sel dari dinding sel tumbuhan. Sehingga bisa kita lihat di sini, dinding selnya tetap tidak berubah, namun membran selnya terlepas dari dinding sel. Sehingga kadar air yang disimpan di dalam sel itu dapat keluar secara berlebihan keluar sel. Sedangkan sel hewan apabila kita masukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan terjadi proses namanya adalah krenasi. Krenasi itu artinya adalah mengkerut.